Mari yang sungguh-sungguh kita angkat pujian ini. Kita besar kasih setiamu bagi kami. Sungguh besar setiamu. Kau selalu nyatakan bagi kami Tuhan. Sungguh Kau Bapa yang setia bagi kami. Bapa yang selalu
Engkau Tuhan yang ajaib bagi kami, Engkau Tuhan yang dahsyat bagi kami, Engkau Tuhan yang terus menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya, dan kami terus berserah kepada-Mu Tuhan. Karena Tuhan bersuka cita bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersorak bersuka cita bagi Tuhan semangat langkah. Amin. Kita tangan yang paling meriah buat kita. Sudah kami penuh di dalam yeah.
lebih sukacita lagi, lebih bersorak lagi pagi hari ini bagi Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Dia berbantu kita, diperiksa bagi kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, sebelum kita memberikan persembahan, disampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan bahwa besok tanggal 30 November ada ibadah perayaan Natal cabang juga. Jadi sekali lagi besok tanggal 30 November ada perayaan Natal cabang Bajogan yang akan dilaksanakan setengah 7 malam.
Jadi jemaat Bajukan yang mengawali perayaan Natal kita. Ya, jadi diharapkan kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam perayaan Natal ini. Baik Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, itu penyampaian yang pertama. Yang kedua kami sampaikan bahwa diharapkan Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk tetap kita melaksanakan protokol kesehatan. Sebelum ibadah tadi dimulai, saya menyampaikan untuk kita menggunakan masker selama ibadah ini berlangsung, karena kita ketahui bersama bahwa beberapa hari yang lalu ada ketambahan lagi 3 COVID, ya, 3 positif. Jadi sangat diperlukan ketaatan dan kedisiplinan kita dalam menjalankan protokol kesehatan ini. 3M itu harus kita laksanakan: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Itu perlu kita terapkan dengan penuh kedisiplinan, karena untuk toli-toli totalnya itu ada 41 kasus, 28 yang sembuh, 3 yang meninggal, dan sekarang ini 14 yang masih dalam perawatan. Itu informasi yang terkini. Jadi diharapkan kepada kita semua untuk benar-benar bisa melaksanakan protokol kesehatan ini demi kebaikan kita bersama. Ya, jadi sayangi diri kita, sayangi keluarga kita, karena keteledoran kita, ketidakdisiplinan kita ini bisa membawa kita bisa positif COVID-19 ini. Apalagi di bulan Desember ini, ya banyak perayaan Natal, mungkin banyak undangan. Nanti bapak-bapak ibu terima untuk dihadiri. Mari kita tetap menjaga jarak, ya, memakai masker supaya kita bisa terhindar dari COVID-19 ini. Jadi ini untuk menjadi perhatian kita bersama. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur bahwa Tuhan yang terus memberkati kehidupan kami dalam usaha pekerjaan kami, memberkati kami Tuhan. Semua yang kami miliki adalah dari Tuhan. Karena itu pagi hari ini kami belajar untuk mengembalikan apa yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami. Kami beri dengan mengucapkan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lebih dari
setiap musim hidup kami. Apapun keadaan yang kami alami hari-hari ini Tuhan, Engkau Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Kami menyadari Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kami boleh ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena tanpa firman-Mu kami akan tersesat. Firman-Mu adalah pelita bagi setiap kaki kami, agar supaya kami senantiasa berjalan seturut dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengurapi setiap kami. Urapi kebenaran firman-Mu, terlebih khusus urapi hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan. Biar Roh Kudus Engkau sendiri yang berbicara lewat hamba-Mu, agar supaya apa yang hamba sampaikan sebentar itu benar-benar berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah benih firman Tuhan yang akan ditaburkan sebentar itu tidak lalu dengan sia-sia, tetapi menjadi rema bagi setiap kami Tuhan. Dan terlebih dari itu Tuhan, Roh Kudus Engkau yang memberi kami kekuatan, kemampuan untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu sanggup mengubahkan setiap kehidupan kami dan menjadi orang yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap kuasa kegelapan bentuk apapun yang ingin mencuri benih firman-Mu dari kehidupan kami bersatu hati, kami tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa melingkupi tempat ini, bahkan melingkupi setiap hati dan pikiran kami, sehingga fokus kami hanya tertuju kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kalau kita boleh ada sampai saat ini, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Kembali kita dihebohkan juga dengan kabar-kabar tentang COVID hari-hari ini Saudara. Kita berpikir sudah mulai aman, tetapi ternyata masih ada juga. Jadi kita tetap waspada ya, amin Saudara. Dan tentunya terutama kita harus tetap berdoa agar supaya kita tetap dalam lindungan Tuhan ya, tidak akan mengalami apa yang namanya COVID itu Saudara. Saya percaya kita semua sehat-sehat dan baik-baik saja. Amin Saudara. Puji Tuhan. Terlebih Saudara, kita harus tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Apapun pergumulan, persoalan yang kita hadapi hari-hari ini Saudara, mari kita tetap mengucap syukur dan bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Karena ketika orang bersuka cita, maka bukan hanya imannya yang bertumbuh dan menjadi kuat, tetapi imun juga Saudara, imun tubuh kita secara jasmani akan naik, sehingga kita mampu menangkal setiap virus-virus, bakteri apapun yang bisa menyerang tubuh kita. Amin Saudara. Oleh sebab itu tetap bersuka cita. Nah Saudara, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang ujian iman. Tentang ujian iman ya Saudara. Mungkin Saudara pikir, aduh itu lagi tuh khotbah Saudara. Tetapi saya percaya karena ini berhubungan dengan kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Saudara, tentunya ujian itu diperlukan dalam kehidupan kita untuk kita naik level lagi. Amin. Orang-orang atau anak-anak yang sekolah, tentunya untuk dia naik kelas, dia harus melewati yang namanya ujian. Kalau tidak mengikuti ujian, sudah pasti dia akan tinggal kelas dan tinggal kelas. Sampai berapa lama? Kalau di sepanjang dia tidak ikut ujian, dia tidak bisa naik kelas Saudara. Oleh sebab itu, iman kita pun tetap akan melewati ujian. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita pasti akan diberikan ujian oleh Tuhan untuk Tuhan melihat seberapa besar iman kita dan seberapa kuat iman kita, dan apakah benar iman kita itu benar-benar
iman yang sesungguhnya atau iman yang sejati, atau hanya iman-imanan, atau maksudnya cuma di perkataan kita orang beriman, tetapi iman kita itu belum teruji. Oleh sebab itu kita akan belajar kepada satu tokoh yang sangat fenomenal, yang tentunya kita semua sudah tahu, di mana dia dijuluki sebagai Bapak orang beriman. Siapa dia? Tentunya semua sudah tahu, yaitu Abraham. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan, saudara, di dalam kitab Kejadian pasal 22. Kejadian pasal 22 mulai ayat 1 sampai ayat 19. Cukup jauh pembacaan firman Tuhan. Kita baca secara bergantian, saudara. Kejadian 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara boleh baca ayat yang genap. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari itu peliharalah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu dari korban bakaran itu di atas perahu Ishak anaknya, seperti anaknya dibawanya dan Ishak. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang menyediakan domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham menangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Janganlah bunuh anak itu, janganlah apa-apa bagi dia. Sebab dalam ketahui sekarang bahwa engkau taat kepada Allah, engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan ada disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman.
Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jadi saudara, kita belajar firman Tuhan hari ini tentang ujian iman. Nah saudara, kalau kita melihat bahwa Abraham ini beberapa kali mengalami ujian iman ya. Yang pertama itu ketika dia dipanggil oleh Tuhan untuk meninggalkan tanah leluhurnya dan pergi ke suatu tempat yang dia tidak ketahui di mana, dan Tuhan katakan nanti aku akan beritahu. Dan dia taat, dia berangkat walaupun dia tidak mengetahui tempat yang akan ia tuju. Dia hanya mengikuti tuntunan Tuhan. Amin saudara. Kemudian yang kedua, ujian yang kedua yaitu ketika dia dijanjikan keturunan oleh Tuhan dan dia menunggu sampai 25 tahun untuk mendapatkan janji Tuhan itu, yaitu dia memperoleh keturunan yang bernama Ishak. Dan yang ketiga yaitu yang sudah kita baca, di mana ketika dia sudah menerima janji Tuhan, yaitu Ishak sudah ada di dalam kehidupan keluarga mereka. Tetapi apa kata Tuhan? Persembahkanlah anak yang engkau kasihi itu. Anak tunggal, saudara. Nah, ini ujian terberat yang dialami oleh Abraham, saudara. Tetapi mari kita lihat, ternyata saudara, dia berhasil lolos terhadap ujian yang satu ini yang termasuk sangat berat, saudara. Sehingga dia dijuluki Bapa segala orang beriman. Karena apa? Dia sudah berhasil melewati ujian itu, saudara. Nah saudara, kita melihat saudara, apa yang Abraham lakukan sehingga dia berhasil melewati ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya. Nah kadang-kadang kita pun hari lepas hari kehidupan kita mengalami yang namanya ujian iman dari Tuhan. Amin. Kalau kita melihat di ayat yang pertama, di situ dikatakan setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Mungkin kata mencoba tidak terlalu tepat. Kalau kita lihat di Alkitab versi Firman Allah yang hidup, di situ dikatakan begini. Beberapa waktu kemudian Allah menguji iman dan ketaatan Abraham. Nah saudara, ujian dan cobaan itu ada bedanya, amin. Kalau menurut kitab Yakobus, Allah tidak pernah mencobai kita. Cobaan itu datang dari iblis. Jadi cobaan itu bersifat menjatuhkan. Tetapi memang Allah izinkan kadang-kadang untuk memproses hidup kita. Tetapi kalau ujian itu datangnya dari Tuhan, yaitu untuk membuat kita naik level, untuk membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Coba, ada beda enggak ujian dan cobaan? Kalau kita bilang, oh anak-anak sekolah, mereka akan melaksanakan ujian. Tidak pernah orang bilang akan melaksanakan cobaan. Ya. Jadi ada perbedaan antara ujian dan cobaan. Nggak pernah orang bilang, oh orang kok mau ikut cobaan, ya. Lalu kita bilang mau ikut ujian. Kalau ini sekolah, nggak pernah mau ikut cobaan, ya. Kalau cobaan itu kadang kalau orang mengalami suatu masalah, membuat orang darah tinggi, saudara, pasti orang akan bilang begini, oh Tuhan, cobaan apa lagi ini? Karena apa? Cobaan itu kadang-kadang akan membuat kita jatuh dalam dosa, amin saudara. Tetapi kalau ujian itu adalah sesuatu yang Tuhan izinkan untuk membuat kita naik level lagi, amin saudara. Nah kita lihat apa yang Abraham lakukan ketika dia diuji oleh Tuhan, imannya diuji oleh Tuhan. Kita lihat saudara, di dalam ayat yang ketiga, ayat yang ketiga dikatakan begini. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Jadi yang pertama yang Abraham lakukan ketika dia menghadapi ujian yang diizinkan Tuhan, yaitu dia taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Ketaatan itu penting, saudara. Memang ketaatan itu tidak mudah, saudara. Kadang-kadang kita berat sekali untuk taat.
kepada apa yang Tuhan firmankan, saudara. Kadang kita mau nego-nego dengan Tuhan. Aduh Tuhan, ini berat untuk dilakukan. Tetapi kalau firman Tuhan berfirman kepada kita, saudara, maka harus kita taat agar supaya kita berhasil melewati ujian dari Tuhan. Amin. Kalau kita baca tidak ada Abraham mau nego dengan Tuhan. Aduh Tuhan, ini anak tunggal. Sudah 25 tahun engkau janjikan, kenapa engkau mau ambil sekarang? Tidak ada tertulis di Alkitab kalau Abraham komplain dengan apa yang Tuhan suruh kepada dia. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika kita mengalami suatu ujian dan Tuhan berfirman, engkau harus lakukan ini. Apakah kita mau melakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Walaupun itu berat sekali, saudara. Saya memberikan contoh satu kesaksian. Mungkin beberapa waktu lalu sempat disinggung ya. Tetapi kali ini saya sudah minta izin kepada orangnya untuk menyebutkan namanya supaya saudara tidak berpikir siapa kan itu. Kesaksian itu supaya lebih dipercaya, saudara. Ya, ada buktinya dan ada lebih bagus lagi kalau saudara kenal orangnya, saudara ya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sebut saja ya, Ko Rudi ya, Ko Rudi Tan ya. Mungkin ada nama Rudi lain di sini. Nah, dia cerita, saudara ya. Beberapa waktu lalu memang dia menghadapi suatu pergumulan persoalan soal pajak, saudara ya. Memang beberapa waktu lalu sempat saya sharing juga di mana suatu saat Rudi ini WA saya kemudian telepon, Kak Cindy kalau urus pajak itu bagaimana? Jadi kita sharing-sharing tentang pajak. Saya bilang, oh iya begini. Dia bilang, aduh soalnya Pak, saya punya masalah begini. Rupanya saya itu sudah harus PKP. PKP itu pengusaha kena pajak. Yaitu kalau dia sudah beromset 1 tahun itu di atas 4,8 miliar, dia harus jadi PKP. Dan tentunya kalau sudah PKP itu berarti ada kewajiban pajak yang harus dia setor, saudara. Nah, saya tanya, oh jadi kamu omsetnya berapa sih per tahun? Aduh, memang sih tahun lalu saja sudah 10 M. Oh, saya bilang pantas, ya harus. Namanya kita sebagai warga negara yang baik, kita harus mengikuti apa yang pemerintah atur atau peraturan pemerintah itu harus kita laksanakan. Saya bilang saya saja belum sampai 4,8 ya sudah PKP. Itu memang PKP terserah mau PKP atau tidak kalau di bawah 4,8. Tapi kalau sudah di atas harus, itu diharuskan. Sehingga ketika pajak melakukan pemeriksaan ternyata dia harus membayar pajak plus denda-dendanya, saudara. Awalnya dia bilang cuma 50 jutaan. Itu saja dia sudah merasa berat, saudara. Aduh bagaimana ini 50 jutaan. Satu kali keluar kan. Mungkin kalau dulu-dulunya dia setor per bulan enggak terasa, tapi kalau sudah sekali membayar pasti akan terasa. Tetapi dia bilang, oh tapi saya sudah konsultasi begini. Oh iya silakan. Pokoknya apa yang kita tahu, saya bilang memang bikin stres juga. Saya pun mengalami itu ketika saya dipanggil di pajak, saudara. Kadang bikin stres. Tuhan, apalagi dia mau tanya semua data-data diminta, saudara, laporan keuangan apa semua. Tetapi saya bilang kamu harus menghadapinya dengan tenang ya. Karena kalau orang nggak bisa menghindar, orang harus hadapi setiap masalah. Amin. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami juga pergumulan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Tetapi intinya ketika Tuhan memperhadapkan persoalan pergumulan dalam hidup kita, kita harus menghadapi itu dengan tenang, saudara. Kita harus tetap menghadapi persoalan itu, bukan lari dari masalah. Kalaupun kita mau lari, dimanapun orang ada, tetap masalah itu akan datang, saudara. Tanpa diminta pun dia akan datang, tanpa permisi dia akan datang. Jadi saudara dia bilang, oh iya sudah, ya hadapi lagi. Kemudian tiba-tiba berikutnya lagi dikatakan pajaknya itu bukan hanya 50 jutaan yang harus dia bayar, malah bertambah, saudara, 100 jutaan. Ya, dia bilang begini, waduh, bagaimana ini? Mau bayar itu 100 jutaan besar. Ya, mungkin kalau orang lain perlu boleh beli rumah atau mobil. Tetapi itulah kewajiban yang harus dibayar. Tetapi dia masih pemeriksaan masih sedang berlangsung. Tiba-tiba yang ketiga yang lebih mengagetkan lagi, dia bilang,
sudah berubah lagi sampai 200 jutaan. Sampai dia bingung dan sampai stres juga, dia bilang, aduh Tuhan, kalau begini. Dia sharing dengan istrinya, dia bilang kalau begitu orang jual rumah saja. Dia sudah mau jual rumah di mana ya, di Nopi, supaya katanya mau bayar ini utang. Saya bilang mungkin bisa dicicil. Dia, oh enggak bisa, karena ini kalau mau lama lagi akan bertambah lagi dendanya lebih besar lagi, saudara. Sehingga singkat cerita, informasi hasil pemeriksaan yang mana harus 200 juta lebih lagi yang harus dia bayar. Nah, ketika dia mau ke gereja, saudara, waktu itu dia bilang stres berat, saudara, tapi dia tetap datang ke gereja. Pada waktu firman Tuhan ya, atau sedang berdoa, Rudi, waktu itu tiba-tiba, saudara, dia dengar suara Tuhan. Dia dengar suara bilang begini, engkau bernasar. Dia bilang kata bernasar, dia dengar bernasar. Jadi dia bilang begini, aduh, kalau bilang bernasar berarti ini dari Tuhan ini. Ya. Itulah, kita harus, memang kadang-kadang Tuhan mau berbicara dalam hidup kita berbeda-beda masing-masing orang, amin. Bisa juga dengan suara audible yang bisa kita dengar, bisa berbicara di dalam hati kita, ya, roh kita. Tetapi bisa juga lewat orang lain, dan masih banyak cara Tuhan untuk berbicara dalam hidup kita. Nah, ketika dia dengar kata bernasar, kemudian dia tetapkan hatinya untuk taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sehingga dia bilang, iya Tuhan, aku mau bernasar. Kemudian dia bilang begini, Tuhan, kalau ini pajak ini ya, yang harus saya bayar itu turun 70 atau 80 juta, saya akan kasih ke gereja 50 juta. Itu nasarnya, saudara. Ya. Tiba-tiba, saudara, besok harinya, atau mungkin ada selang 2 hari ya, dari hari Minggu, 2 hari kemudian masuk WA tentang surat keputusan dari pajak, yang mana pajak yang harus dia bayarkan ternyata hanya 50 jutaan. Kembali lagi turun, saudara. Dan ini luar biasa, dia sampai menangis, dia bilang, oh luar biasa itu Tuhan. Tapi dia sudah bernasar dulu. Jadi saudara ingat nasarnya, saudara ya. Memang ketika dengar kabar, aduh turun 50 juta, senangnya minta ampun. Tapi ingat ada nasar, saudara. Karena kadang-kadang orang kan kalau bernasar, waktu dalam pergumulan cepat sekali mau bernasar. Tapi setelah dijawab, melakukan itu nasar atau enggak, taat enggak, ya kan? Tetapi puji Tuhan, pada hari Minggu berikutnya akhirnya dia memberikan nasarnya di gereja. Dia lakukan tepat apa yang dia nasarkan, saudara, sehingga dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah mungkin kalau dia mendengar kata nasar dari Tuhan tapi dia tidak mau bernasar, dia bilang begini, loh Tuhan, kita mau bernasar ini kongnya terjadi bagaimana, ya kan? Kalau dia tidak punya iman, saudara, dia tak akan mungkin mau bernasar. Amin, saudara. Tapi karena dia mau beriman, dia taat melakukan apa yang dia dengar dari Tuhan, dan dia yakin itu suaranya Tuhan. Dan memang setelah beberapa hari kemudian terjadi tepat seperti yang malah dia minta Tuhan kalau turun 70 sampai atau 80-an lah. Tapi ternyata Tuhan luar biasa, dia justru turun sampai cuma 50 jutaan. Apakah itu bukan kuasa Tuhan? Amin. Dan dia memang benar-benar mengalami itu. Kadang-kadang orang kan sambil itu cerita, ada seorang nelayan, dia bernasar ke Tuhan karena selama ini DP penghasilan berkurang, ya. Ketika dia mau tangkap ikan cuma sedikit, akhirnya tidak memenuhi kebutuhan hidupnya, saudara. Dia bernasar, Tuhan, saya mau ke laut ini Tuhan, mau tangkap ikan. Kalau Tuhan kasih banyak sekali ikan, saya bernasar, saya akan memberi ke gereja. Nah, saudara, melautlah dia, dan memang betul Tuhan kasih ikan yang banyak. Tapi semulai mau pulang, saudara, semulai dekat itu daratan, dia mulai berpikir, aduh banyak sekali ini ikan, apalagi ikan mengair, ikan ikan yang mahal-mahal. Loh, kalau mau jual ini banyak sekali ini menurut nelayan, banyak
sekali ini. Terus dia berpikir, aduh dia so bernasar mau kasih ke gereja sekian sama Tuhan. Dia bilang begini, Tuhan, minta maaf Tuhan. Tadi malam ke itu kita cuma ada baku seduh, ya. Sebenarnya kita nggak mau kasih seperti itu, sebanyak itu. Kita mau kasih ke Tuhan, tapi cuma sedikit saja. Karena dia lihat banyak sekali tuh ikan. Akhirnya sampai di darat. Dia lihat saudara, dari jauh dia lihat, aduh kebakaran. Ternyata saudara apa? Rumahnya yang kebakaran. Akhirnya dia bilang, aduh Tuhan ampun, cuma ada baku seduh waktu tadi leh. Inilah orang yang tidak konsisten ya dengan apa yang diucapkan. Dia sudah bernasar, dia ketika sudah diberkati dia mau tarik ulang dia perkataan. Itu firman Tuhan bilang lebih baik engkau tidak bernasar daripada engkau bernasar dan tidak melakukan. Amin. Tuhan kan tidak pernah tuntut dari kita mau banyak-banyak. Seperti kita mungkin kita tidak seperti Korudi mau bernasar 50 juta mau kasih ke gereja. Mungkin itu karena Tuhan tahu, oh dia mampu, ya, amin saudara. Mungkin saudara berbeda, apa yang Tuhan minta tidak seperti yang diminta ke orang lain. Tetapi intinya, apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan, apakah kita mau melakukan, apakah kita taat akan suaranya Tuhan, amin. Jangan juga ada orang pas dengar kesaksian begini, kalau begitu kita mau bernasar lepas Tuhan. Supaya kita mau dapat 2 kali lipat. Tidak seperti itu saudara. Kita harus ikuti tuntunan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan tidak suruh jangan saudara. Karena apa? Itu bisa membuat engkau jatuh dalam dosa. Justru engkau akan berakibat buruk di dalam kehidupanmu ketika engkau mau ikut-ikut orang lain. Jadi maksudnya apa yang Tuhan katakan itu yang kita lakukan. Seperti Abraham, Tuhan bilang persembahkanlah Ishak anakmu. Mungkin tak seperti yang Tuhan minta kepada Musa, kepada Daud. Berbeda saudara. Setiap orang berbeda Tuhan memperlakukan kita. Amin. Maksudnya cara Tuhan memberikan perintah kepada kita atau menyuruh kita melakukan apa kadang-kadang berbeda-beda. Yang intinya Tuhan mau menguji setiap iman kita. Apakah kita tetap taat kepada Dia? Amin saudara. Atau hanya sekedar kita datang ke gereja, kita mengaku kita orang Kristen, kita percaya Yesus, tetapi kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan suruh. Itu intinya saudara. Taat kepada perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Karena jangan orang iman itu cuma ikut-ikutan. Oh, lihat tuh satu begini, orang ikut. Enggak seperti itu. Orang berdasarkan firman Tuhan. Amin. Saudara, saya ingat juga ibu siapa itu ya, pendoa syafaat itu di Manado. Dia sering dulu pelayanan di sini, tetapi beberapa waktu lalu dia sudah meninggal ya, beberapa tahun lalu. Dia sering nginap di rumahnya Cidien. Nah, dia bersaksi saudara, waktu awal-awal dia ikut Tuhan ya. Dia itu disuruh Tuhan waktu dia berdoa puasa, Tuhan suruh dia untuk jual rumahnya ya, jual rumahnya dan kasih ke gereja yang sedang membangun pada waktu itu ya di Manado, khususnya di Sonder sana. Waktu dia dengar suara Tuhan itu, tanpa ragu dia jual rumahnya. Tapi saudara, dia harus menerima fitnaan, ejekan, hinaan dari orang-orang sekitarnya. Orang bilang begini, sok suci, sok sok militan di dalam Tuhan, mau jual rumah kasih ke gereja, sementara ketika dia jual rumah dia harus kontrak rumah saudara. Tetapi dia bilang itu suara Tuhan yang datang kepada dia dan dia lakukan, dia taat melakukan. Dan apa yang terjadi saudara, dia tidak mengharapkan apa-apa dari Tuhan. Ketika dia melakukan itu, dia tidak bilang begini, oh nanti kok Tuhan kasih yang lebih baik lagi apa segala macam. Tidak. Dia bilang karena dia mau taat kepada apa yang Tuhan suruh kepada dia. Dan beberapa lama kemudian saudara, dia harus hidup di rumah kontrakan bersama keluarganya. Tapi itulah iman dia. Ketika dia dengar suara Tuhan, dia lakukan. Dan pada akhirnya saudara, satu kali karena dia itu punya persekutuan doa,
dan dia sering dipanggil untuk berdoa, saudara. Ada seorang pengusaha, dia selalu ya, bukan baru saat itu, selalu kalau ada apa-apa dia minta ibu ini doakan. Kemudian saudara, satu kali dia bilang begini, Bu, setelah berdoa dan memang ada pergumulan dari keluarga ini yang dijawab oleh Tuhan. Memang keluarga ini sangat kaya ya di Manado, dia punya rumah di Singapura, di Jakarta. Di rumah di Manado ada berapa, saudara? Dan satu saat dia bilang begini, Bu, ini saya kasih kunci rumah sama ibu. Kunci rumah untuk apa? Saya menjaga rumahmu. Dia bilang, tidak, saya kasih untuk ibu. Dan rumah ini kalau saudara tahu sekarang rumahnya itu di Winangun, di belakang rumah bos saya ya. Di Winangun itu cuma masuk lorong sedikit. Dan rumah itu sangat besar, saudara, karena pengusaha ini banyak rumah. Dan rumahnya tentunya nggak salah-salah, saudara, kalau dia punya rumah. Dan dia kasih ke ibu itu, dia bilang, luar biasa Tuhan. Dia tidak pernah mengharapkan itu, dia tidak pernah terpikirkan kalau dia akan mendapat itu ketika dia taat melakukan kehendak Tuhan. Tapi jangan sampai saudara berpikir, doh kalau begitu kita mau kasih 10 juta ke gereja, nanti kita mendapat 20 juta. Bukan itu iman, saudara. Iman itu taat saja melakukan apa yang Tuhan mau, amin. Dan nanti Tuhan yang akan berkarya di dalam kehidupan kita. Jangan iman kita ikut-ikutan orang lain, tidak. Iman kita itu berdasarkan firman Tuhan, amin. Jadi beda-beda ya, jangan saudara salah menanggapi, oh kalau dia berdasar begini Tuhan kasih begini, kalau dia kasih ini ke gereja akan dapat yang begini. Jangan, saudara. Kadang-kadang kan orang Kristen begitu, ke gereja kok supaya nanti diberkati. Enggak, orang ke gereja ini karena orang sudah diberkati oleh Tuhan, amin. Kita membalas kasih Tuhan, bukan supaya orang mau cari-cari berkat, enggak, saudara. Tetapi kita mau taat apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, saudara. Itu yang pertama yang Abraham lakukan, bahwa ketika Tuhan menyuruh dia untuk mempersembahkan Ishak anaknya, maka dia melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Yang kedua, saudara, apa yang dilakukan oleh Abraham ketika dia menghadapi ujian menjadi contoh buat kita, supaya ketika kita mengalami ujian-ujian dari Tuhan, maka kita akan mampu untuk melewati ujian itu, saudara. Yang kedua yaitu dia tetap tenang saat mengalami ujian. Coba kita lihat di dalam itu di ayat 4, mulai ayat 4. Dikatakan seperti ini. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Ayat 8. Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Jadi yang kedua, Abraham tetap tenang saat menghadapi ujian. Amin. Kita lihat, dia tidak komplain, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak berpikir yang negatif tentang Tuhan. Aduh, kenapa Tuhan ini begini? Dia yang kasih, dia yang ambil. Kalau dia mulai menyanyi, "Kau yang memulai, Kau yang mengakhiri," ya. Tuhan yang kasih, Tuhan yang ambil. Kalau dia mau berpikir yang jahat, duh, memang Tuhan ini jahat. Enggak, kita sudah mau ikut Tuhan, kita sudah percaya. Jadi dia tetap tenang dan percaya ketika menghadapi ujian. Amin. Saudara, kalau lihat ketika kita menghadapi ujian waktu kita sekolah, pasti di halaman sekolah itu ada tertulis di papan besar-besar, "Harap tenang, ada ujian." Amin. Yang pernah sekolah, betul enggak? Betul kan? Jadi waktu ujian di sekolah ada enggak ribut-ribut, main-main, berkelahi? Enggak ada kan? Pasti tenang semua. Sampai ada yang jadi tegang, saudara.
Jadi kalau ujian, tenang, tidak ada yang meribut. Jadi kalau ada yang mengalami ujian di sini, teman-teman lihat, waduh kamu sedang alami ujian ya, harap tenang, diam saja. Amin, saudara. Kita tidak perlu banyak komplain, tidak usah terlalu banyak berkata-kata yang apalagi yang negatif-negatif, supaya kita berhasil melewati ujian. Karena kalau tolong tidak tenang, saudara, tolong tidak bisa berdoa. Firman Tuhan katakan, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau tolong tidak tenang ketika menghadapi ujian, tantangan, pergumulan, saudara, pasti kita tidak bisa lagi berdoa kepada Tuhan. Dan pasti yang keluar sumut-sumut kepada Tuhan. Amin, saudara. Kita lihat, saudara, kalau di dalam kitab Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Jadi yang kita garis bawahi di sini, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Amin. Jadi ketika kita menghadapi persoalan, memang kadang-kadang membuat kita stres, saudara, karena kita berpikir bagaimana jalan keluarnya. Tetapi kita harus menguasai diri kita dan menjadi tenang dan percaya kepada Tuhan. Amin. Kalau kita tenang dan percaya, firman Tuhan katakan, disitulah letak kekuatan kita. Tapi kalau kita sudah tenang menghadapi ujian, pasti kita akan menjadi lemah, bahkan kita akan jatuh. Kita tidak akan pernah lolos dari ujian yang Tuhan berikan dalam hidup kita, saudara. Coba kita lihat Abraham, saudara. Kenapa dia dikatakan tenang ya ketika dia menghadapi ujian? Di dalam kitab Ibrani 11 Ibrani 11 ayat 17 mulai dikatakan, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir, jadi garis bawahi di sini berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Amin. Jadi perlu kita garis bawahi di sini, Abraham berpikir. Jadi saudara, yang menentukan kita itu tenang dan tidaknya, saudara, dari pikiran kita. Amin. Kalau kita berpikir, oh Tuhan izinkan masalah yang saya alami ini agar supaya saya mendapat berkat yang luar biasa lagi. Kita berpikir yang positif-positif, saudara. Karena saudara, pertobatan itu, kata bertobat itu dari bahasa aslinya metanoia, yang artinya perubahan cara berpikir atau perubahan pola pikir. Itu pertobatan. Jadi pertobatan di sini bukan dimulai dari tindakan, tapi dimulai dari pikiran kita, saudara. Ketika pikiran kita mulai berubah, cara pandang kita ke arah yang lebih baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itulah yang dikatakan kita bertobat. Karena apa? Contohnya, kalau ada orang yang belum bertobat dan dia berpikir, mencuri kok itu bukan masalah, bukan dosa, pasti tindakannya dia akan mencuri. Amin. Tetapi ketika dia berpikir, ketika dia sudah bertobat dan dia berpikir, oh ternyata mencuri itu dosa, maka dia tidak akan melakukan itu. Amin. Jadi dimulai dari cara berpikir kita, saudara. Itu yang harus kita ubah, paradigma kita, cara berpikir kita. Ketika kita mulai berpikir, oh saya diizinkan Tuhan mengalami ujian ini, tantangan ini, pergumulan ini, berarti ada berkat besar yang menanti ketika saya berhasil lewat. Amin. Kalau kita menghadapi pergumulan yang berat, kita harus berpikir begini, ini pun akan berlalu. Amin. Saudara, saya pun kalau mengalami hal-hal yang berat,
Saya mulai berpikir, kalau dulu Tuhan sudah tolong saya, hari ini pun saya percaya Tuhan akan tolong. Amin. Itu dari cara berpikir kita. Walaupun kita belum melihat, kenyataannya kita belum melihat jawaban dari Tuhan, tetapi dimulai dari pikiran kita sudah berpikir. Seperti Abraham, dia berpikir Allah sanggup membangkitkan orang mati. Jadi ketika dia berpikir kalau Tuhan menuntut Ishak untuk dipersembahkan, sekalipun Ishak mati karena dipersembahkan kepada Tuhan, dia percaya Tuhan sanggup membangkitkan Ishak. Itulah iman yang sejati, saudara. Kalau kita hanya melihat kenyataan yang terjadi dan kita mulai berpikir seperti Abraham, kalau dia berpikir, aduh Tuhan, kalau Ishak mati, so tidak ada lagi keturunan yang akan melanjutkan, yang Tuhan janji saya akan menjadi bangsa yang besar lewat keturunan saya Ishak. Tapi kalau Tuhan mau ambil, sudah habis perkara. Tidak, saudara, dia berpikir kalaupun Ishak diambil oleh Tuhan, Allah sanggup membangkitkan dia dari antara orang mati. Amin. Itulah iman. Ketika kita belum melihat, kita percaya. Jangan orang lihat dulu baru orang percaya. Tapi ketika kita belum melihat tetapi kita percaya, itulah iman yang sesungguhnya, saudara. Jangan sampai ketika kita baru mengalami ujian sedikit, orang mulai undur dari Tuhan. Sondak mau gereja-gerejaan, percuma mau ibadah-ibadah, toh hidup saya begini-begini saja. Jangan, saudara. Saudara harus terus tetap tenang dan percaya ketika saudara mengalami ujian dan tantangan yang Tuhan izinkan terjadi, karena itu akan membuat engkau naik level di dalam imanmu kepada Tuhan dan akan membuktikan kesungguhan imanmu kepada Tuhan. Amin. Kemudian yang terakhir, saudara, apa yang Abraham lakukan sehingga dia berhasil melewati ujian-ujian dari Tuhan? Ayat yang ke-9 dan 10 dikatakan di dalam pembacaan kita tadi, Kejadian 22 ayat 9 dan 10 dikatakan, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Jadi yang ketiga, yang terakhir, yaitu rela mengorbankan apa yang sangat dikasihinya untuk Tuhan. Artinya dia menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Karena saudara, sesuatu yang kita kasihi di luar Tuhan, itu artinya kita sedang menyembah Allah lain. Kita sedang, firman Tuhan katakan kalau di 10 perintah Tuhan, jangan ada padamu Allah lain. Nah, kalau kita mengasihi sesuatu selain Tuhan, lebih mengasihi sesuatu selain Tuhan, apakah itu istri, suami, anak, harta benda kita lebih mengasihi itu daripada Tuhan, itu artinya kita sudah ada Allah lain di dalam hidup kita. Amin. Menyembah berhala itu bukan nanti orang menyembah patung-patung, tetapi berhala-berhala modern, yaitu sesuatu yang kita kasihi dalam hidup kita melebihi kasih kita kepada Tuhan. Itu termasuk berhala. Bukan berarti tolong tidak sayang orang tua, tidak sayang istri, anak, ya, suami, bukan. Tetapi jangan sampai kita lebih mengasihi apa yang kita miliki di dunia ini daripada mengasihi Tuhan. Nah, kalau kita punya iman yang sejati kepada Tuhan, maka kita akan rela mengorbankan apa saja untuk Tuhan. Amin. Termasuk mungkin harta kita, karena firman Tuhan katakan bahwa di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Nah, bagaimana supaya kita tidak mengilahkan hal-hal yang lain, saudara? Kita jadikan Tuhan itu sebagai harta kita dalam hidup kita. Amin. Maka hati kita juga akan tertuju kepada Tuhan, karena dialah harta kita, saudara. Karena apa? Berkat yang kita miliki di dunia ini semuanya berasal dari Tuhan. Amin. Dialah sumber berkat kita. Jangan kita lebih mengasihi berkat yang Tuhan berikan daripada mengasihi si pemberi berkat itu, saudara. Kita harus mengasihi sumber berkatnya, bukan berkatnya, saudara.
Ketika kita dekat dengan sumber berkat, saya percaya berkat-berkat itu akan mengalir dalam hidup kita, amin. Tanpa kita mengejarnya, justru berkat yang akan kejar kita, saudara. Kalau kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, saudara. Jangan ada orang mengaku-mengaku mengasihi Tuhan, tapi ketika kehilangan apa yang dia sayangi, dia mulai komplain ke Tuhan, dia marah sama Tuhan, dia kecewa sama Tuhan, dia undur dari Tuhan, bahkan dia tidak mempercayai Tuhan lagi. Itu berarti imannya bukan iman sejati. Iman yang sejati pasti dia akan lebih memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupannya, saudara. Jangan sampai saudara kalau Tuhan suruh kasih ini sama orang ini, orang nak mau taat karena orang lebih mengasihi. Saudara, saya mau katakan bahwa tidak ada orang yang jatuh miskin karena memberi, amin. Tetapi yang ada justru dia diberkati terus, karena Tuhan lihat dia sanggup mengolah berkat itu, dia sanggup dipercayakan berkat-berkat itu, sehingga berkat itu tidak tertahan begitu, tetapi dia mengalir seperti laut mati, saudara. Kenapa dia dikatakan laut mati? Di sana tidak ada ikan-ikan yang hidup. Karena apa? Semua air mengalir ke dia, tetapi dia tidak mengalirkan keluar, sehingga dia tidak bisa lagi menjadi lautan yang bisa ada makhluk hidup di situ. Jadi ya suatu saat kalau Tuhan berkehendak kita ke Israel, kita bisa lihat itu laut mati, saudara ya. Di situ orang kalau mau pergi terapung karena laut itu sangat asin dan di situ tidak ada makhluk hidup. Karena apa? Dia hanya menerima dan tidak memberi. Saudara, ada satu cerita begini. Ini 2 orang lahir, saudara ya. Kemudian malaikat tanya, yang A, malaikat tanya, kamu mau jadi apa? Pemberi atau penerima? Kamu mau menjadi orang yang suka memberi atau suka menerima? Kemudian yang A bilang begini, ya saya mau jadi penerima saja, susah kalau mau jadi pemberi. Kemudian yang B, malaikat tanya, kamu mau jadi apa? Pemberi atau penerima? Dia bilang, saya mau jadi pemberi. Dan betul, saudara, si A jadi penerima, si B jadi pemberi. Kalau saya mau tanya kepada jemaat saudara, kalau saudara diperhadapkan dengan pilihan seperti itu, apa jawaban saudara? Saudara mau jadi pemberi atau penerima? Jujur ya. Apa? Yang dia kata pemberi. Jujur ya, betul ya. Deal, jadi pemberi. Karena ketika cerita ini dilanjutkan, ternyata apa yang dia suka memang terjadi. Jadi ini si A jadi penerima dan si B jadi pemberi. Dan yang terjadi ternyata ketika mereka dewasa, si A ini jadi pengemis yang selalu minta-minta dan orang selalu beri. Dia cuma koin-koin diberi. Tetapi yang B ini ternyata dia berhasil menjadi sukses, menjadi pengusaha, dan dialah yang selalu memberi kepada pengemis ini. Nah, saudara mau jadi mana? Dia pengemis atau jadi pengusaha, saudara? Nah, itulah saudara, kadang manusia kan sukanya menerima. Kalau dia terima sesuatu dia senang ya, tapi dia tidak suka memberi. Padahal firman Tuhan katakan adalah lebih baik, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Karena ketika kita jadi pemberi, saudara, sudah pasti tanpa kita harapkan Tuhan akan beri. Amin, saudara. Karena kita bisa dipercayakan harta duniawi untuk kita kelola, saudara. Tidak usah pelit-pelit, saudara. Amin. Saudara, hemat boleh, tapi pelit jangan, saudara. Beda itu hemat dan pelit. Maksudnya pelit itu, kalau Tuhan suruh kasih ini sama ini orang, saudara tahan terus, saudara tak mau memberkati orang, saudara, padahal saudara mampu, saudara bisa lakukan itu. Tetapi kalau saudara melakukan seperti Abraham, kalau mungkin dia tahan-tahan itu Ishak, aduh Tuhan, ini sangat berharga buat saya, 25 tahun saya tunggu ini, baru Tuhan mau ambil sekarang. Mungkin dia tidak akan jadi bapa yang diberkati, dan dikatakan semua bangsa di bumi ini akan diberkati karena Abraham. Amin. Dia jadi berkat, saudara. Coba kita baca di ayat selanjutnya. Ayat 11 dikatakan, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham,
Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu dia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Kita lihat, dia tidak pernah terpikir kalau nanti Tuhan mau ganti domba. Dan kalau di gunung dikatakan tidak pernah ada domba di gunung, saudara. Kalau ada itu domba yang tersesat. Tapi kenapa hal yang mustahil Tuhan kerjakan? Amin. Untuk memberkati Abraham karena dia sudah taat, sudah rela melakukan apa yang Tuhan mau. Dan di ayat 14 dikatakan, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jadi kita harus percaya ini. Kalau kita punya iman, kita percaya walaupun kita memberi, kita pasti akan menerima. Amin. Saya ingat, saudara, kesaksian terakhir ya. Saya ingat dulu saya masih bekerja di Manado. Ya maklumlah, gaji mungkin hanya sedikit ya, sedikit. Waktu itu kalaupun saya punya rekening tabungan, tapi saldonya selalu nol. Karena apa? Untuk menabung itu susah sekali ya. Karena selalu ada kebutuhan dan saya selalu bantu orang tua. Sekecil apapun pendapatan saya tetap mau bantu orang tua saya. Dan suatu saat ada keluarga saya ya, sepupu saya punya mertua. Waktu itu saya tinggal di situ, cuman jalan-jalan, dia bilang begini, kamu itu punya tabungan sudah berapa? Seberapa lama nggak ada kerja? Saya bilang ya mungkin sekitar 4 tahun. Terus seberapa nggak ada tabungan? Saya ingat itu Oma cerita dengan saya bilang, aduh Oma malu-malu saya bilang, belum ada tabungan Oma. Aduh, kenapa? Boros tuh kok nggak ada. Enggak, soalnya kasihan orang tua masih membutuhkan. Saya juga punya adik-adik, jadi saya kalau ada kelebihan saya bantu. Bukan juga cuma kelebihan, memang rutin tiap bulan itu harus bantu. Terus gitu, Oma saya ingat sekali Oma itu bilang begini, Oma cuma mesti tahu pengaruh, biar karena saya ngadapi orang tua, tapi nggak ada juga mesti saya ngadapi diri sendiri, nggak ada mesti menabung. Nggak usah nggak ada kasih terus sama ngadapi orang tua. Saya hanya tertawa, dalam hati saya hanya mungkin karena Oma ini berkelebihan, jadi mungkin dia berpikir begitu. Anak-anaknya mungkin nggak bantu-bantu dia karena dia juga punya ya. Tapi kan berbeda dengan situasi yang saya alami. Orang tua saya butuh bantuan. Dan waktu itu saya bilang, saya cuma percaya, bukan saya nggak beriman mau menabung, tapi saya percaya, saya beriman satu saat saya akan berhasil. Itu di dalam pikiran saya. Dan karena saya bilang saya rindu sekali untuk selalu bantu orang tua, saudara. Dan apa yang terjadi sampai saat ini, saya percaya apa yang kita tabur itu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Kalau kita dasarnya suka memberi, Tuhan tidak akan menahan berkatnya untuk kita, saudara. Dan kalau saya lihat hidup saya hari ini, bukan saya mau bilang tapi kalau dilihat dari pendidikan saya hanya SMA, tetapi Tuhan bawa saya begitu luar biasa untuk bisa seperti sekarang ini ya, bisa boleh dikatakan ya bukan mau sombong, tetapi ini kesaksian. Maksudnya bisa jadi direktur itu karena apa? Saya percaya bukan nanti mungkin saudara lihat hari ini enak ya dia, tetapi saudara tidak pernah lihat proses yang saya jalani hari-hari yang dulu di masa lalu saya. Ada begitu banyak tantangan berat, saudara. Pernah saya saksikan juga di sini waktu saya kerja di Bitung ya, di pengalengan ikan. Itu kerja di situ sampai baju itu sampai bau anyir, saudara. Dan saya harus kerja di situ, banting tulang, bukan hanya untuk diri saya sendiri. Kemudian, saudara, saya ingat waktu itu karena belum gajian, harus tunggu gajian, saya kos. Dan waktu itu saya ingat hari Minggu saya tidak ke gereja, saudara. Dan saya harus menahan lapar, saudara. Waktu itu sudah siang saya bilang, Tuhan saya so lapar, kayaknya sudah ada makanan. Dan ketika saya ke dapur, saya hanya Tuhan tolong saya mau makan apa ini.
Itu oma yang tempat saya kos, karena memang satu rumah. Dia bilang begini, "So makan kan?" Saya bilang, "Belum oma." "Oh iya, nambah nasi, tapi aduh ikan kasihan bagaimana ya." Terus saya ingat, ada gedi, sayur gedi ini sangat-sangat berkesan dalam kehidupan saya, karena di belakang kos itu ada sayur gedi, pohon gedi. Saya ambil itu, saya rebus cuma pakai garam, dan saya makan dengan nasi. Dan air mata saya meleleh, saudara. Saya bilang, Tuhan, sesusah-susahnya orang tua saya di kampung, pasti mereka makan, saudara. Apalagi kalau hari Minggu, mungkin ada brenebon. Saya ingat. Tapi karena jauh dari orang tua, belum gajian, saya harus makan nasi dengan sayur gedi yang direbus. Tapi itulah kehidupan, ada prosesnya, amin. Tetapi ketika kita mau menabur sekalipun, kita juga masih dalam keadaan sulit. Bukan nanti orang lama gini, nanti juga orang kaya baru orang menabur. Enggak, saudara. Kalau Tuhan gerakkan saudara untuk menabur apapun itu, mungkin harta, tapi mungkin juga waktu, mungkin tenaga, saudara berikanlah, amin. Karena apapun yang kita korbankan dalam hidup kita itu tidak akan kembali dengan sia-sia, amin. Tetapi Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, di gunung Tuhan Allah menyediakan, amin. Jadi itulah iman, sekalipun kita melihat itu hal yang mustahil, tapi Allah sanggup mengerjakan itu dalam hidup kita. Tetapi Allah menguji dulu apakah iman kita itu benar-benar iman sejati kepada Tuhan, atau hanya iman yang ikut-ikutan dengan orang lain, atau iman yang ketika datang masalah kita lemah, ketika datang masalah kita undur dari Tuhan. Karena firman Tuhan katakan bahwa orangku yang benar akan hidup oleh iman. Ini ayat terakhir, coba kita baca, dan saya undang pemain musik. Di kitab Ibrani pasal 10 ayat 38, ayat terakhir dikatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Amin, saudara. Jadi mari kita menjadi orang-orang yang beriman, bukan hanya iman yang sekedar iman, tetapi iman yang sejati. Artinya iman yang berhasil melewati ujian, iman yang teruji kesungguhannya, saudara. Iman yang sangat terbukti. Jadi seperti Abraham, Tuhan katakan telah terbukti sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan. Itu yang harus kita miliki seperti Abraham, agar supaya kita berhasil melewati setiap ujian-ujian yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yang membuktikan bahwa iman kita itu memang iman sejati. Mari kita naikkan pujian tadi, kau tak pernah mencobai.
baik, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun keadaan yang kami alami hari-hari ini Tuhan, kami mau belajar percaya sepenuhnya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu menyediakan apa yang kami butuhkan dalam hidup kami. Engkau Allah yang selalu menyediakan jalan keluar bagi setiap persoalan dan pergumulan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau luar biasa bagi kami. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu siang hari ini Tuhan. Biar firman-Mu ini sanggup mengubahkan setiap kehidupan kami, akan mengubahkan setiap pikiran kami, hati kami, bahkan perkataan dan tindakan kami Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap ujian-ujian yang diperhadapkan dalam kehidupan kami akan sanggup melewati itu, karena kami taat untuk melakukan apa yang Kau kehendaki Tuhan. Kami mau untuk tetap percaya, tetap tenang ketika kami menghadapi pergumulan dan persoalan kami. Dan kami mau tetap memprioritaskan Engkau dalam hidup kami, menempatkan Engkau di atas segala-galanya. Kami mau rela berkorban untuk apapun Tuhan, untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh luar biasa bagi kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami percaya setiap kami yang hadir pada siang hari ini pasti diberkati lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita meninggalkan tempat ini, mungkin ada yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kita akan berdoa. Aku nggak pakai kacamata. Ya, yang berulang tahun kita akan doakan Bapak Esra Bastian Yanis tanggal 23 November, Saudari Natasha Magdalena tanggal 25 November, Ibu Yeni Tansil tanggal 26 November, dan Bapak Benaya Rans Mamuaya tanggal 29 November, dan adik Jesslyn Gahago 29 November. Ada yang hadir saat ini yang berulang tahun yang sudah dibacakan? Kalau ada, boleh bangkit berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama. Kalau tidak ada ya? Kalau begitu kita akan doakan sekalian dengan doa syafaat. Mari kita bangkit berdiri semua saudara. Yeah.
menerima segala pujian, hormat, kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur saat siang hari ini kami boleh beribadah, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dan kami juga sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu. Tuhan berkati berlipat kali ganda buat setiap umat-umat-Mu yang sudah memberi. Kami percaya apapun yang menjadi usaha pekerjaan kami semua pasti diberkati oleh Tuhan. Setiap pergumulan persoalan yang dialami oleh setiap umat-umat-Mu, kami percaya ada jalan keluar yang Engkau sediakan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, firman Tuhan yang sudah disampaikan juga biar itu menjadi rema bagi setiap kami Tuhan. Dan terlebih kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini juga Tuhan kami akan berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan, di mana hari-hari ini Tuhan kami menghadapi situasi politik keamanan yang Tuhan kadang-kadang membawa iman kami itu ciut Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat atas bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Biar Engkau curahkan keselamatan atas bangsa ini, sukacita, damai, sejahtera Allah mengalir, keamanan, kesejahteraan yang berlimpah-limpah boleh kami alami atas bangsa ini Tuhan. Setiap kuasa-kuasa kegelapan bentuk apapun yang mencoba-coba untuk mengacaukan bangsa kami Indonesia, kami bersatu hati, kami tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami aman dan sejahtera tinggal di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan pejabat-pejabat negara lainnya Tuhan, sampai kepala-kepala daerah termasuk Kabupaten Toli-Toli ini Tuhan. Memberkati pemerintah kami Tuhan, biar Engkau taruh hikmat pewahyuan daripada-Mu di dalam mereka menjalankan roda pemerintahan yang ada. Biar mereka boleh memutuskan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan untuk membawa masyarakat lebih sejahtera lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa khusus buat rencana pilkada di bulan Desember nanti Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus biar itu semua boleh berjalan dengan lancar, aman, terkendali. Dan kami boleh mendapatkan seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan untuk memimpin daerah ini, baik bupati maupun wakil bupati terpilih Tuhan. Biar semuanya atas kehendak Tuhan terjadi atas kota Toli-Toli. Kerajaan Allah ditegakkan atas kota Toli-Toli ini Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati juga Tuhan buat jemaat-jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Biar Engkau terus memberkati kehidupan mereka, kesehatan, kekuatan Engkau anugerahkan bagi kehidupan mereka Tuhan. Di dalam mereka menjalani kehidupan mereka, ditambahkan umur, kami percaya itu semua berkat Tuhan, anugerah Tuhan atas kehidupan mereka. Dan biarlah iman mereka semakin bertumbuh kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami berdoa juga buat kami semua di dalam menghadapi situasi hari-hari ini juga Tuhan, di mana masih ada pandemi COVID-19. Kami berdoa dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan atas kehidupan kami. Kami dijauhkan dari segala macam penyakit apapun, termasuk virus corona. Dijauhkan dari kehidupan kami, dari keluarga kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami terus menikmati kesehatan, kekuatan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Biarlah pandemi ini segera berlalu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebelum kita pulang, mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat ini menjadi milik kita semua. Kita kembali ke rumah kita masing-masing dengan keselamatan daripada Tuhan. Tuhan memimpin menyertai perjalanan kita. Kita yang sudah diberkati Tuhan dan mengasihi Tuhan. Bersama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.